Assalamualaikum. Ada tamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Silakan masuk. Iya, Pak. Ya, silakan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Dengan siapa tadi? Sendirian ini, Pak. Sendirian ya? Iya. Hujan ya? Hujan. Dari sore hujan sampai malam. Saya pun rencana tadi mau keluar karena hujan ya, di rumah aja lah, duduk begini sambil baca-baca buku. Habis sholat isya, ngeteh, bapak datang. Kenapa nggak ikut keluarga tadi? Itulah, Pak. Hujan. Oh iya, betul. Ini Terus hampir tiap hari hujan. Assalamualaikum. Ada tamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Silakan masuk. Iya, Pak. Ya, silakan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Dengan siapa tadi? Sendirian ini, Pak. Sendirian ya? Iya. Hujan ya? Hujan. Dari sore hujan sampai malam. Saya pun rencana tadi mau keluar karena hujan ya, di rumah aja lah, duduk begini sambil baca-baca buku. Habis sholat isya, ngeteh, bapak datang. Kenapa nggak ikut keluarga tadi? Itulah, Pak. Hujan. Oh iya, betul. Ini Terus hampir tiap hari hujan. Kalau sudah begini ya, daya tahan tubuh pun, bagi daya tahan tubuh rendah, rentan kena penyakit kalau sudah musim hujan begini. Dan hati-hati dengan perkembangan nyamuk DBD kalau sudah seperti ini. Iya. Ya, kemarin kita kan ada pertemuan para jamaah. Semalam datang kan? alhamdulillah datang, Pak. Alhamdulillah, iya. Karena semalam tuh banyak gak saya perhatikan satu persatu. Ya syukurlah, alhamdulillah. Jadi ini, Pak, saya apa itu? datang silaturahmi. Silakan. Ini kebetulan ini tehnya satu. Ini ada jeruk, ada permen. Silakan pilih. Iya, Pak. Rokok juga. Permen. Iya. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan silaturahmi saya ke rumah Bapak ini. Ya. Apa itu? Pengajian semalam. Ada yang Ya. Ada yang mengganjal. lah mengenai bahasan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Mana kan pembahasan pengajian semalam Bapak sampaikan Ya. mengenai kita sebagai pewaris anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan ini, Pak, jadi apa tugas kita sebagai anak ataupun cucu dari Nabi Adam alaihissalam? Ya. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Ya, betul sekali. Itulah, Pak, pertanyaan saya, Pak. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit tentang hal tersebut, bahwa manusia pertama yang diciptakan dan diturunkan Allah ke muka bumi itu adalah Nabi sekaligus Rasulullah Adam alaihissalam, di mana kita semua manusia di muka bumi ini adalah keturunannya, yaitu anak dan cucu Nabiullah Adam alaihissalam. Ya.
termasuk kita, begitu juga nanti dengan anak cucu dan keturunan kita seterusnya hingga berakhirnya dunia ini. Tidak ada yang lain, hanya semua berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, menyangkut dengan pertanyaan tadi, silakan Iya, permennya. momennya Pak. Kopiku biar enggak. Ya. Sesuai dengan yang ditanyakan tadi, apa tugas kita sebagai keturunannya, sebagai anak cucunya, di mana kita ketahui bahwa setiap yang muda atau anak atau cucu itu berbakti kepada yang tua. Anak atau cucu berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada kakeknya, termasuk kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak cucunya agar kita berbakti kepada Nabi Allah Adam tersebut? Tentunya seperti saya katakan tadi, satu pertanyaan yang bagus sekali, ya. Karena begini, kita itu, ya kemarin sudah saya jelaskan bahwa kita itu adalah pewaris, ya. Pewaris dari kakek kita. Kita pewaris dari bapak kita, ayah kita. Dan kita adalah pewaris dari kakek kita juga. Dalam hal ini yang kita warisi dari Adam itu bukan hartanya. Kalau hartanya udah jelas. Karena Adam itu sebagai manusia pertama yang diturunkan ke muka bumi ini, maka bumi yang bulat bundar ini dia punya. Nah, kita sebagai anak cucunya tentunya kita akan mewarisi hal tersebut. Kita mewarisinya. Tapi dalam hal ini bukan menyangkut masalah harta benda yang dimiliki Adam yang harus kita warisi. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa Adam itu diciptakan Allah ke muka bumi ini, diturunkan ke muka bumi ini adalah sebagai pemimpin. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Katanya, sesungguhnya aku hendak menurunkan, hendak menjadikan, ya, seseorang di muka bumi sebagai pemimpin. Itulah dia Nabi Adam. Dan pada dasarnya sesuai dengan hadis Rasulullah, katanya kullukum ra'in, bahwa setiap kamu itu adalah pemimpin, termasuk kita adalah pemimpin. Ya. Yang dimaksud pemimpin di sini artinya kitalah, ya. Saya ulangi, yang dimaksud Adam diturunkan Allah ke muka bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin itu adalah bahwa beliau itu ditugaskan untuk memakmurkan alam ini, mensejahterakan alam ini. Seperti itu. Jadi beliau bukan diturunkan ke muka bumi ini untuk bersenang-senang, melainkan ada kewajibannya, yaitu untuk mensejahterakan alam ini. Itulah tugas yang diemban oleh kakek kita itu, Nabiullah Adam alaihissalam itu. Dan seperti yang kita katakan tadi, kita semua manusia di muka bumi ini adalah sebagai pewarisnya. Sebagai anak cucunya, otomatis kita adalah sebagai pewarisnya. Apanya yang kita warisi, tugasnya itulah yang kita warisi. Ya. Tugasnya itulah yang kita warisi. Bahwa kita itu sebagai pemimpin yang berkewajiban untuk mensejahterakan sesama, mensejahterakan alam ini. Bagaimana caranya kita mensejahterakan alam ini? Dengan berbagai cara, dengan berbagai jurusan. Dari semua arah, dari semua jurusan. Mungkin ya sesuai dengan profesi dan pengetahuan masing-masing, mungkin dia mensejahterakan alam ini dengan melakukan aktivitas sebagai ekonom, ya, sebagai teknokrat, mungkin sebagai pendidik, mungkin sebagai petani, atau mungkin sebagai apa saja. Tentunya itu untuk mensejahterakan. Misalkan dia berprofesi di dunia ini sebagai pilot pesawat misalnya, ya dia itu mensejahterakan. Artinya bagaimana? Dengan tugasnya sebagai pilot tersebut,
dia akan membawa dan memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain untuk melaksanakan aktivitas. Sehingga dengan terlaksananya aktivitas tersebut, sejahteralah dia, sejahteralah alam sekitarnya. Seperti itu. Misalkan tadi petani itu tugasnya apa? Petani itu ya bercocok tanam. Dengan hasil cocok tanam yang diperoleh petani itu, maka semua umat manusia itu dapat mencicipinya, dapat menikmatinya, dapat memakannya, sehingga dengan makanan tersebut dia bertenaga, dia berenergi untuk melakukan aktivitas dia sebagai ekonom tadi, sebagai pendidik tadi, atau sebagai apa saja sesuai dengan jurusannya masing-masing. Seperti itu. Jadi pada dasarnya seperti saya katakan tadi, semua manusia itu adalah pemimpin yang tugas serta fungsinya adalah untuk mensejahterakan alam. Nah, jadi kita sebagai pewaris tadi, itu tadi kita mewarisi tugas dari kakek kita tersebut, yaitu untuk mensejahterakan alam. Jadi tugas kita itu bukan untuk mencari kekayaan. Awas, jangan salah dalam hal ini. Tugas kita bukan untuk mengumpul harta, mengumpul penghasilan untuk kekayaan, bukan. Ya, tugas kita itu adalah untuk mensejahterakan alam. Mensejahterakan apa saja. Manusia itu adalah bagian daripada alam. Ya. Gajah, harimau, ternak apa saja, binatang di hutan maupun di kampung maupun di mana, itu adalah bagian dari alam. Ini juga harus disejahterakan dengan cara melindunginya, dengan cara memberi makannya, dengan cara mengembangbiakannya. Itu berarti kan mensejahterakan juga namanya. Nah, jadi itu salah satu bagian dari tugas kita untuk menjaga keseimbangan alam. Itu kan? Dengan tidak menebang hutan sembarangan berarti kita menjaga keseimbangan alam, tujuannya adalah untuk kesejahteraan alam itu sendiri. Itu. Kita tidak mencemari sungai. Supaya apa? Supaya orang yang penghidupannya bersumber dari sungai tadi tetap bisa menikmati tugas dan tanggung jawabnya di sungai itu untuk kesejahteraannya dan untuk kesejahteraan alam. Tentang hasil kita, nggak usah kerja pun kita akan datang hasil. Ya, nggak usah kerja pun kita akan datang hasil. Pekerjaan kita itu hanya sebagai syarat saja kita untuk bergerak. Hasil kita di mana? Hasil kita Allah akan memberi. Dan hasil yang Allah beri kepada kita, apakah itu berupa gaji dari satu perusahaan, apakah itu berupa penghasilan dari apa yang kita jual, apa yang kita hasilkan, itu adalah gaji atau hadiah dari Allah Ta'ala. Bayangkan kalau hasil dari suatu usaha yang kita lakukan tidak dibeli orang. Dari mana kita dapat penghasilan? Dari mana kita dapat gaji, gitu kan? Nah, tapi Allah membukakan hati orang lain agar membeli produk yang kita hasilkan, sehingga kita mendapat hasil dari apa yang kita usahakan tersebut. Dengan hasil tersebut kita bisa mencukupi kebutuhan makan kita, bahkan keluarga kita, bahkan mungkin kita bisa membantu orang lain yang sangat membutuhkan bantuan kita. Nah, itulah salah satu tadi yang dimaksud mensejahterakan alam. Nah, jadi jangan kita pikir apa yang kita hasilkan itu milik kita. Belum tentu. Ya, apa yang kita hasilkan itu belum tentu milik kita. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita hasilkan itu adalah rezeki orang lain yang disalurkan melalui kita. Ya, belum tentu hasil yang, misalkan kita tanam pisang. Ya, kita misalkan tanam pisang, kemudian berbuah, lantas buah pisang itu kita anggap rezeki kita, belum tentu. Ya kan? Kenapa belum tentu? Contoh, memang kita yang nanam pisang, berbuah, kemudian tua kita tebang pisang tadi, kita jual. Katakanlah berapa satu tandan pisang, 50.000 atau 100.000 kita jual. Kita pikir itu penghasilan kita, belum tentu. Kenapa? Contoh, begitu sudah kita jual, kita terima uangnya, kita bawa pulang menuju ke rumah. Sebelum sampai di rumah, dor, pecah ban motor. Ya kan? Ya. Pecah ban motor. Lantas kita soronglah ke bengkel. Sampai di bengkel ganti ban luar, ganti ban dalam dan sebagainya. Berapa bang? 95.000 katanya. Nah, tadi kita dapat 100.000, 95.000 katanya. Kita bayarlah mau tak mau kan?
Ya nggak mungkin tak mau lah, orang sudah diganti ban motor kita kan, kita bayar, baliklah kembali ke kita 5.000 tadi, buka tangki minyak udah habis, ya beli minyak setengah botol 5.000. Nah ternyata hasil pisang yang kita tanam 6 bulan, 7 bulan atau 1 tahun baru kita menghasilkan tadi, ternyata rezeki tukang tempel ban. Nah, karena itu, jadi bisa jadi apa yang kita hasilkan itu bukan rezeki kita, tapi rezeki orang lain, di mana kita di situ hanya sebagai saluran. Seperti itu. Jadi karena itu rezeki apapun yang kita terima itu jangan kita pikir itu punya kita, itu masih titipan dari Allah Ta'ala yang mungkin harus kita salurkan. Andaikan pun itu milik kita, ya, sebagaimana kita ketahui 2,5% adalah milik orang lain, yang apabila sudah sampai nisabnya, apabila sudah sampai masanya, keluarkanlah yang 2,5%. Nah, dengan mengeluarkan 2,5%, apa yang kita terima, apa yang kita peroleh tadi, itu kan termasuk untuk mensejahterakan orang lain. Itu. Jadi bukan berarti apa yang kita terima itu milik kita mutlak semuanya, bukan. Seperti itu. Bagaimana kira-kira? Apakah jawaban saya ini sudah mewakili atau sudah mencukupi dari penasaran Bapak tadi? Alhamdulillah Pak, sudah bisa saya membedakan yang dimaksud dari pewaris. Bahwasanya memang pewaris itu bukanlah harta, bukan harta yang diwarisi. Ya, betul sekali. Pewaris yang kita warisi itu adalah kekhalifahannya, yaitu kepemimpinannya, dan tugas yang harus dilakukannya itu begitu dia sudah tiada ada, maka kitalah yang melanjutkannya. Berarti kan kita pewaris juga. Seperti itu. Pak, silakan Pak, sambil merokok Pak. Dingin ini. Iya. Ya, silakan Pak. Jeruknya silakan. Oh iya Pak, saya ingatnya ada 3 hari semalam saya pesan apa Pak? Vitamin untuk si Iya. Saya baru ingat. Sudah. Kebetulan sudah saya siapkan. Bentar ya. Iya Pak. Ya. Ya, ini untuk siapa tadi? Namanya si Ilham ya. Si Ilham. Usia berapa tahun sekarang si Ilham? 7 tahun Pak. 7 tahun ya, kelas 1 SD. Ya. Ini sangat baik sekali. Cake Kids ini untuk anak usia 12 tahun ke bawah, di mana salah satu manfaatnya itu adalah antara lain manfaat Cake Kids ini untuk anak adalah untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar, kemudian menambah kekuatan daya pikir otak ya, juga untuk meningkatkan imunitas anak, apalagi di musim hujan begini dia perlu ditingkatkan imunitasnya. Cake Kids ini mengandung banyak unsur nutrisi yang lengkap bagi anak, sehingga dia bisa lebih kuat, lebih imun di dalam menghadapi serangan bakteri ataupun virus dan lain sebagainya. Di samping itu, Cake Kids ini juga bagus untuk anti stunting. Ya, anti stunting itu maksudnya anti gagal tumbuh pendek gitu kan. Kita tentunya menginginkan anak kita jangan sampai lebih pendek dari kita ya. Setidak-tidaknya kalau tak sama dengan kita tingginya agak tinggi dikit gitu kan. Siapa tahu nanti mau jadi itu jadi ini, kurang tingginya, sakit hati kita kan. Nah, makanya dari usia sebelum 12 tahun bagus dikonsumsi ini. Ya.
Ini dikonsumsi 1 kali 1 hari pada waktu mau tidur. Tapi kalau dia misalkan sedang demam atau sedang sakit, maka konsumsilah pada waktu bangun pagi 1 butir dan waktu malam mau tidur 1 butir. Bentuknya soft gel, sangat bagus sekali, isinya 30 soft gel. Sangat bagus sekali untuk anak seusia siapa tadi? Ilham ya, si Ilham. Itu. Ini ada kacamata Kaion Nano Kids, ini juga untuk anak, tapi ini pesanan orang lain, udah pesanan. Nanti kalau Bapak butuh, karena sekarang kan anak sekolah itu kan belajarnya di rumah menggunakan Android ya. Nah, jadi dia perlu, kita tahu Android itu efek dari layarnya itu sangat tidak baik untuk mata. Maka untuk melindungi mata anak itu perlu dipakaikan kepada dia Kaion Nano Kids, kacamata anti radiasi, dan ini sangat baik sekali untuk menormalkan kembali mata anak yang bermasalah akibat dari Android, akibat dari hal-hal lain misalnya plus minus silindris dan lain-lain sebagainya. Kalau Bapak tertarik silahkan nanti di order lagi. Kebetulan ini sudah milik pemesan yang lain. Nah, ini kayak kids untuk si Ilham anak Bapak. Ya, oke. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Aturan yang tadinya saya harus mengantarkan kayak kids ini ke rumah, sekarang Bapak ambil. Jadi saya akan agak terbantu gitulah, ya kan. Jadi gitu ya Pak ya, terima kasih. Baik. Juga ini vitamin Ilham. Ya. Terima kasih juga atas kedatangan Bapak kemari. Jangan bosan-bosan. Kalau ada kesempatan datang dengan teman-teman silahkan. Ya. Kalau anak tetangga Bapak misalnya ada keperluan kebutuhan terhadap vitamin seperti ini, ya silahkan bawa kemari. Jadi gitu ya Pak ya. Oke Pak. Nah, oke Pak. Makasih Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak ya. Iya. Nah, jalan mungkin agak licin.